Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait dengan kehidupan di alam dunia ini, sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam itu berpesan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silahkan kamu hidup di alam dunia itu semaumu, sesukamu. Tapi perlu diketahui, fa innaka mayyitun, kamu ini akan mati. Kamu ini akan meninggalkan dunia. Dan pesan ini bukan hanya disampaikan kepada Jibril kepada Nabi Muhammad saja, bahkan ini pun disampaikan kepada umatnya, kepada kita. Kita boleh hidup di alam dunia semau kita, tapi kita harus ingat bahwa kita akan meninggalkan dunia, bahwa kita akan mati. Konsekuensinya, kematian itu adalah bukan akhir dari perjalanan hidup, ya. Kematian itu adalah perpindahan tempat dari alam nyata, alam dunia ini, pindah kepada kehidupan yang kedua, yaitu alam barzakh. Segala macam bentuk perbuatan ketika kita di alam dunia, apakah ibadahnya, apakah maksiatnya, apakah baiknya atau buruknya, maka konsekuensinya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya seperti itu. Maka setiap kita kan mempunyai takdir yang berbeda. Ada orang yang ditakdirkan jadi ulama, ada orang yang ditakdirkan menjadi pejabat, ada orang yang ditakdirkan menjadi pedagang, ada orang yang ditakdirkan menjadi buruh harian, ya. Ada orang yang ditakdirkan ya macam-macam. Ya, profesi itu adalah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebetulnya satu tujuannya, apakah kita ditakdirkan jadi ulama, jadi pejabat, jadi buruh harian, ya, jadi petani, jadi pedagang, tujuannya semua sama, satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ulama yang mampu memanfaatkan ilmunya ikhlas karena Allah, beramalnya karena Allah, ulama ini insya Allah akan sampai kepada wusul kepada Allah. Ada seorang pejabat yang dengan jabatannya ini, ketika dia amanah dengan jabatannya, maka dengan jabatannya ini pun dia akan sampai wusul kepada Allah. Seorang pedagang dengan profesi dagangnya, ketika dia amanah juga, baik dalam dagangnya jujur, tidak mengurangi timbangan dan takaran, bahkan dia kadang memberikan sebuah tambahan bagi pembelinya. Dengan dagang pun, ketika dia berada di dalam syariat agama, tidak menyeleweng sampai kepada Allah. Apapun bentuk profesi kita, hendaknya tujuannya satu, yaitu lillahi ta'ala. Yang penting jangan tinggalkan syariat Islam. Sholat wajib, meskipun kita jadi pejabat harus sholat. Sholat wajib, meskipun kita jadi pedagang, jadi petani, jadi buruh harian, laksanakan sholat. Ketika kita lakukan dengan benar, ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, orang ketika melakukan satu amal,
yang ketika melakukannya itu lillahi ta'ala, maka dia akan sampai kepada Allah. Secara ringkas, tasawuf itu secara ringkasnya adalah beramal lillahi ta'ala. Yang pejabat beramal lillahi ta'ala, yang pedagang beramal lillahi ta'ala, buruh harian beramal lillahi ta'ala, ulama beramal lillahi ta'ala. Itu secara ringkas sebetulnya ya beramal lillahi ta'ala, ya itulah tasawuf. Tapi kalau beramal tidak lillahi ta'ala, masih ada yang lain, meskipun dia bersorban, berimamah, tidak lillahi ta'ala, itu belum bertasawuf. Secara ringkas, apapun profesi kita, jadikan sebagai sarana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian